Untuk keterampilan gedebuk itu karena memang alatnya tidak memerlukan alat yang cukup mahal, Bang. Terus kemeja, kaos juga, kebutuhan anak-anak juga. PKBM Al-Hidayah Cimanggu, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. PKBM Al-Hidayah Cimanggu, SK nomor 420-5371-051-14 tanggal 17 Juli 2014, akta notaris nomor 76, NPSN P9952600, Jalan Cempaka Warna Sudimara, RT 01 RW 06, Desa Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Ini adalah gedung pusat kegiatan belajar mengajar PKBM Al-Hidayah Cimanggu. Ini adalah pembuatan konveksi pakaian jadi. Ini ruang 1, terus kemampuan akademik pakai C, PKBM Al-Hidayah. Ini dalam gedungnya. Ini Pak, ini piagam akreditasi Pak dari BAN PDM, sertifikat akreditasi untuk PKBM Al-Hidayah untuk kesetaraan paket B-nya. Alhamdulillah kita sudah terakreditasi B. Ini kami diakreditasi tahun 2024, sudah berjalan 1 tahun. Oke, siap. Juga kesetaraan paket C-nya, kesetaraan SMA juga mendapatkan sertifikat akreditasi dari BAN PDM, juga terakreditasi B. Alhamdulillah. Juga yang ketiga Pak, paket A juga sama, kami yang setara SD kami juga mendapatkan akreditasi B. Jadi A, B, dan C semuanya terakreditasi B dari BAN PDM. Alhamdulillah. Jadi ini membangun trust Pak. Oke, membangun kepercayaan dari masyarakat sekitar atau calon-calon siswa PKBM Al-Hidayah. Terima kasih. Oke. Ini ruangan apa Pak? Ini TBM Pak. TBM-nya yang di Al-Hidayah, PKBM Al-Hidayah dinamakan Guardian. Guardian ya. Ini alhamdulillah nih. Perpus. Perpusnya dari materi pelajaran, buku materi, kemudian buku-buku umum, kemudian ada Iqra juga, ada Al-Quran. Terus ini piala-piala penghargaan apa Pak ini? Juara. Piala penghargaan dulu pernah salah satu guru kami dapatkan juara 1 ketika ada perlombaan Kabupaten Cilacap tutor bahasa Inggris Pak. Tutor bahasa Inggris ya? Tutor bahasa Inggris. Kemudian kami dapatkan juara 1 alhamdulillah. Oh ini, iya. Ini Jadi kelengkapan tiap sore rame lah. Rame ya untuk dibaca ya. Anak-anak literasi, bagi ibu-ibu untuk literasi seperti ini. Oke, siap. Oke Pak, terima kasih. Halo Pak, Bapak dengan siapa? Saya dari media Cilacap News, pengen wawancara kaitannya dengan PKBM Al-Hidayah ya. Iya. Ini Bapak sebagai apanya Pak di sini? Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Tio. Saya bergabung di sini sama PKBM. Berapa lama Pak? Baru 5 bulanan lah. 5 bulan. Sudah memproduksi apa saja Pak ini di bidang teknisnya kaitannya? Ini banyak sekali pakaian-pakaian.
Satu dari produk gamis, terus kemeja, kaos juga, kebutuhan anak-anak juga. Terus melayani ini juga nggak pembuatan seragam sekolah dari TK sampai perguruan tinggi ya. perguruan tinggi. Saat ini setiap tahun ya, PKBM ini menerima orderan. Iya, alhamdulillah. Oh iya. Terus harapannya Pak untuk PKBM ini ke depan gimana? Harapan ke depan ya mudah-mudahan saya di sini kan sebagai pengelola, untuk siswa PKBM juga ada yang bisa Belajar di sini ya? belajar di sini, terus bisa Mandiri, bisa ya, mandiri. bisa mandiri, usaha mandiri. Oh iya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sukses selalu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari media Cilacap News Pak. Pengen wawancara dengan Bapak. Bapak dengan siapa dan sebagai apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto, pengelola ataupun sekaligus kepala PKBM Al Hidayah Cemanggu. Pusat kegiatan belajar masyarakat yang sudah berdiri cukup lama, dari tahun 1999 hingga 2025. Saat ini alhamdulillah masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hingga saat ini PKBM Al Hidayah mempunyai cukup siswanya, kurang lebihnya 150, dari kesetaraan SD paket A, kesetaraan SMP paket B, kesetaraan paket C, SMA. Namun tidak itu saja, kami juga membuka program-program layanan yang lainnya, artinya dalam rangka mencapai visi dan misi PKBM Al Hidayah Cemanggu tersebut. Adapun programnya di samping kesetaraan paket A, paket B, paket C, kami juga punya life skill yang alhamdulillah kami sudah launching dengan Al Hidayah Collection. Mereknya adalah AHA Collection. Alhamdulillah produk kami walaupun masih baru, artinya juga sudah punya langganan-langganan lah, dari TK, dari SD, dari SMP maupun dari masyarakat sekitar. Produknya dari kaos, kemudian gamis muslim, muslim laki-laki dan perempuan, kaos olahraga untuk SD, SMP, SMA. Itu alhamdulillah sudah kami produk dan alhamdulillah sudah mendapatkan cukup banyak lah dari instansi maupun dari sekolah itu. Kemudian yang lainnya juga ada layanan-layanan yang lainnya, artinya ketika kita membuka ini bukan hanya produk saja, dalam arti kami ingin memberdayakan siswa-siswa paket A, paket B, paket C. Dalam arti kami ingin lulusan, alumni setelah lulus itu outputnya punya skill Pak, begitu, punya keterampilan. Udah berapa kali meluluskan Pak untuk PKBM Al Hidayah ini? 99 lah, ada terhitung. Setiap tahun ya? Setiap tahunnya ya bervariatif Pak. Oh, iya. Ada meluluskan 10, 20, 30, dan mungkin tahun besok ya cukup banyak Pak. Ada kendala Pak dalam proses belajar mengajar? Sebetulnya kendala sih banyak sih, cuma kan kita tetap bisa apa istilahnya, Bisa diantisipasi. bisa diantisipasi. Kemudian alhamdulillah teman-teman anak-anak tidak sekolah pun kami rekrut, dan alhamdulillah ya mereka antusias lah untuk belajar, walaupun belajarnya seminggu 2 kali Pak. Oh ya. Seperti itu. Untuk sarpras kira-kira bagaimana Pak? Cukup memadai apa gimana? Untuk sarpras saat ini ya untuk gedung terus terang kurang Pak. Untuk gedung, tapi untuk lainnya kami alhamdulillah sudah punya perpus. Bahkan belum lama lah kami juga dapat dari Perpusnas Pak, dapat 1000 judul buku
dari Perpusnas beli food trucknya. Alhamdulillah itu bukunya juga buku-buku bermutu lah. Alhamdulillah kunjungan-kunjungan anak-anak, karena bukunya anak-anak itu cukup banyak, di samping buku-buku umum dan buku-buku materi pelajaran, itu juga masyarakat sekitar dan anak-anak sekitar juga cukup antusias. Setiap sore juga hadir, ada 10, ada 20 orang untuk mereka untuk literasi Pak, seperti itu. Bagaimana harapan ke depan untuk PKBM Hidayah ini Pak? Harapan ke depan ya kami ingin terus eksis, ingin terus berada, ingin terus bermanfaat di masyarakat. Artinya terutama masyarakat sekitar dengan berbagai keterampilan yang ada, berbagai program yang ada, mereka tentunya bisa kami berdayakan Pak. Karena bukan hanya di Life Skill Jahit saja, kami juga sebetulnya punya pemanfaatan dari sampah Pak. Pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang mungkin sampah itu dianggap yang namanya sampah ya Pak ya. Iya. Mungkin dianggap kurang diinjak-injak, dibuang. Kurang produktif ya dalam penghasilan. Produktif. Ya kami memanfaatkan itu, yaitu dari bau pisang Pak. Oh gitu ya. Bau pisang itu kan orang memandangnya ya, habis pisang ya didor lah, ditur. Nggak dipakai. Nah, itu kami manfaatkan, dibelah, kemudian kan dijadikan tali, kemudian dijadikan handscrap atau keterampilan tangan Pak, itu seperti itu. Dan kami memanfaatkan anak-anak juga paket A, paket B, paket C untuk bisa mereka membuat dari keterampilan itu yang tadinya tidak punya apa-apa, tidak punya harga ekonomi, ya kami buat itu supaya setelah jadi handscrap itu keterampilan tangan dari mereka itu tentunya bernilai ekonomi Pak. Harapan terhadap pemerintah Kabupaten Cilacap bagaimana Pak? Sementara ini kalau dari pusat alhamdulillah sudah ada, istilahnya sudah, kalau untuk siswa-siswanya sudah ada perhatian lah. Tapi untuk keterampilan sementara ini mungkin karena kami juga belum siap lah, artinya belum siap untuk, karena apa sih ya, untuk keterampilan gedebuk itu karena memang alatnya tidak memerlukan alat yang cukup mahal Pak. Ya. Murah tapi bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan, karena ya cukup 100.000 lah alatnya satu lah. Oke, seperti itu. Kemudian harapan ke depan juga kami sesuai dengan visi misi lah, karena visi misi kami juga insya Allah mengedepankan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, karena di sini visi kami juga di sini adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas, berkepribadian yang luhur, kemudian dia bisa mandiri dan bisa berdaya saing. Artinya masyarakat sekitar itu kami berdayakan supaya mereka itu tidak ada yang nganggur Pak, semuanya produktif. Oke. Dengan adanya keterampilan-keterampilan yang kami terapkan di PKBM Hidayah. Kemudian misinya adalah memberikan bimbingan dan pengarahan yang meliputi aspek wawasan pengetahuan. Kemudian yang kedua, memberikan bimbingan dan pengarahan yang meliputi aspek kepribadian serta memiliki integritas dan religius. Kemudian yang ketiga, memberikan bimbingan dan pengarahan secara berkesinambungan yang meliputi aspek keterampilan agar warga belajar lebih mandiri dalam menjalankan peran sosial di masyarakat. Insya Allah dengan adanya keterampilan-keterampilan itu, life skill yang kami adakan di sini, alhamdulillah kami berusaha menyesuaikan program yang ada dengan visi dan misi yang terukur oleh kami Pak. Jadi seperti itu. Oke siap. Terima kasih Pak. Oke, Sukses selalu.